Assalamualaikum. Ya, untuk ketua kelasnya boleh disiapkan terlebih dahulu. Siap, membaca. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk? Semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Oke, semoga hari ini, materi hari ini, kalian bisa tangkap untuk materi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, saya akan membahas tentang puisi. Mungkin kamu sudah paham ya, atau pernah membuat puisi ya. Oke, sebelum itu saya akan coba ditanya sama kamu. Ini saya ada satu media. Gambar apa ini? Gambar lilin. Adanya di mana? Di kegelapan. Lilin ada di kegelapan. Nah, saya minta tolong sama kalian. Kalau kalian menemukan gambar seperti ini, ya, apa yang kalian imajinasi kalian apa? Lampu. Apa? Mati lampu. Apa lagi? Pada diri kalian sendiri dah. Kalau mungkin ini. Apa? Ada bisa jawab? Ayo, yang bisa jawab. Oh, boleh. Gambar lilin yang menyala di tengah kegelapan melambangkan harapan, kekuatan kecil yang konsisten, dan kemampuan untuk menerangi meskipun dalam situasi sulit. Oke, jawabannya luar biasa ya. Tepuk tangan deh. Oke, jadi seharusnya tuh kalian bisa menggambarkan dari gambar yang seperti ini. Ya, gambar seperti ini memiliki apa? Arti. Nah, sama seperti nanti kita akan bikin puisi. Ya, puisi yang kita buat ya berbentuk apa? Ya, isi hati, kesedihan dan sebagainya. Ya, dan gaya-gaya bahasa pun juga diterapkan di isi puisi. Apakah kalian sudah pernah membaca puisi tentang ibu? Gambarannya apa kalau kalian baca puisi tentang ibu? Sedih. Sedih. Apalagi? Terharu. Haru. Apalagi? Nah, perjuangan-perjuangan orang tua ya, seperti itu. Kalau emang setiap kalau puisi tentang ibu itu pasti yang namanya mewek, nangis, seperti itu. Karena gaya bahasa yang dituturkan di puisi itu adalah maknanya dalam. Maknanya kita paham seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang puisi. Oke, teks puisi. Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Ada yang bisa jawab? Puisi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Sebelum lari ke materi, saya akan bahas tentang tujuan pembelajaran ke kalian. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian dan ciri-ciri teks puisi. Yang kedua, peserta didik menganalisa contoh puisi nanti yang kalian akan buat. Yang ketiga, peserta didik membuat puisi sesuai dengan unsur-unsur teks puisi. Nanti kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di puisi. Oke, kita lanjut. Di sini ada topik pembahasan nanti yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan bahas tentang pengertian teks puisi. Yang kedua, ciri-ciri teks puisi. Yang ketiga adalah struktur teks puisi. Yang keempat, unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam puisi, serta
contoh teks puisi. Ada yang mau bertanya? Saya lanjut ya. Oke. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian teks puisi. Oke, teks puisi adalah merupakan karya sastra yang mengungkapkan perasaan, apalagi pikiran penulis dengan bahasa yang indah. Makanya tadi saya bilang, bahasa indah berarti menggunakan gaya bahasa yang baik. Singkat dan padat, teks puisi biasanya ditulis dalam bentuk bait atau baris. Udah tahu tentang bait apa? Bait? Apa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, kalian belajar. Tentang bait? Biasa kalau puisi itu ada bait. Ada AB, ada BB, ada AA. Nah, seperti itu. Yang bait biasanya satu baris itu berapa bait? 4 bait. Ada juga yang 2. Kebanyakan kalau puisi itu kita pakai 4 bait ya. Oke, selanjutnya. Berarti apa tadi nih? Merupakan karya sastra ya. Karya sastra yang mengungkapkan perasaan pikiran penulis dengan bahasa yang indah, singkat, padat. Teks puisi biasanya ditulis dalam bentuk bait atau baris. Oke. Ciri-ciri teks puisi. Yang pertama, teks puisi terdiri dari bait dan baris. Tadi kita udah jelasin ya. Yang kedua, mengandung rima atau irama. Nah, nanti pembaca pun juga kamu harus bacanya dengan irama dan rimanya. Jadi kalau memang suasananya sedih, berarti ada penekanan-penekanan emosi di puisi tersebut. Yang ketiga, mengandung makna tersirat. Apa? Pesan atau amanat. Menggunakan bahasa hias atau majas. Nah, ini tadi gaya bahasa. Dalam puisi itu pasti ada yang namanya gaya bahasa. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, struktur teks puisi. Yang pertama, ada judul. Itu harus. Judul ya pertama. Bait dan baris. Ada lagi apa? Rima atau irama. Yang terakhir ada tema atau amanat. Jadi kamu tahu dulu struktur teks tentang puisi ini. Ada judul, ada bait baris, ada rima dan irama, ada tema dan amanat. Gitu ya. Selanjutnya adalah nih, yang terpenting adalah unsur intrinsik teks puisi yang kamu harus pahami ini dulu. Ya, yang pertama apa? Tema. Kamu mau bacain puisi tentang apa? Jadi harus menentukan tema dulu terlebih dahulu. Ya, yang kedua, suasana. Ya, yang ketiga, amanat. Biar si pembaca paham apa pesan dari puisi tersebut. Paham ya? Yang keempat, gaya bahasa nih, majas. Majas yang kita gunakan, majas banyak ya. Yang kita gunakan nanti akan kita bahas. Diksi atau pilihan kata. Karena sifatnya adalah kita harus bait per bait, berarti kita nggak menggunakan bahasa-bahasa yang banyak. Hanya hiasan-hiasan kata yang mau kita pakai aja. Rima apa? Rima itu kayak intonasi. Biasanya kalau kita menceritakan puisi tentang perasaan hati, jadi ada penekanan-penekanan emosi yang harus kita terapkan di puisi. Paham ya? Selanjutnya, nah, saya akan kasih contoh tentang puisi apa? Ibu. Nah, tadi kita udah bahas ya, yang namanya puisi tentang ibu berarti apa? Kayaknya menjiwai banget ya, karena balik lagi. Nah, di sini ada contoh tentang ibu ya. Nih, kamu bisa lihat. Judulnya adalah Ibu. Kalau kalian mau baca tentang emosional, tentang baca puisi, itu berarti kalian harus tahu setiap kalimat per kalimatnya, biar nanti penekanannya. Dan puisi pun juga ada titik nggak kalau puisi? Ada tanda baca nggak? Ada nggak? Biasanya menggunakan koma untuk tanda baca. Ya, contohnya tuh. Kau pelita dalam gelap. Itu udah masuk ke majas tuh. Ya, kau pelita dalam gelap. Menuntun langkah-langkah. Jadi ada apa sih? Ada rimahnya. Dalam diam kau berjuang. Jadi ada ritmenya. Tanpa pamrih, penuh kasih. Nah, itu ada
Ya, ada rimah atau irama yang disampaikan. Oke. Dari puisi tentang contoh tentang ibu ini kita ambil tentang analisis atau analisa tentang puisi tersebut. Apa analisanya? Analisisnya dari teks puisi pendek di samping bertemakan tentang kasih sayang apa? Ibu. Ibu. Di sini dia nggak sebutin nama anaknya ya, tapi di sini adalah apa? Menuntun langkah-langkah dalam diam dia berjuang. Nah, itu termasuk apa? Majas tuh masuk tuh, pelita dalam gelap. Ya, pelita dalam gelap itu merupakan gaya bahasa atau majas yang dipakai. Puisi tersebut menggunakan majas apa? Metafora. Benar tadi saya bilang gitu, metafora. Jadi majas yang digunakan adalah metafora. Kau pelita dalam gelap. Oke, pada kalimat pelita dalam gelap, adapun pesan atau amanat yang disampaikan pada teks puisi tersebut apa? Menghargai jasa dari seorang ibu. Tuh, jasa dari seorang ibu. Jasa seorang ibu nggak bisa terhitung, banyak. Ya, kamu bisa ngerasain seperti apa jasa seorang ibu. Paham ya? Oke, dari contoh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Pak. Oh ya, silakan Zahra. Kesimpulan dari teks puisi. Kesimpulan pada materi teks puisi yaitu ada pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penulis melalui bahasa yang indah, singkat dan padat, serta ditulis dalam bentuk bait dan baris. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri puisi yang terdiri atas bait dan baris, mengandung irama atau rimah, memiliki makna terisat, pesan atau amanat, dan menggunakan bahasa kias atau majas. Selanjutnya ada struktur puisi, yaitu meliputi judul, bait dan baris, rima atau irama, serta tema dan amanat. Selanjutnya ada unsur intrinsik puisi, yaitu tema, suasana, amanat, gaya bahasa atau majas, diksi, atau pilihan kata, dan irama. Dan contoh analisis puisi yaitu puisi berjudul Ibu. Bertemakan kasih sayang ibu, menggunakan majas metafora, berita dalam gelap, dan menyampaikan amanat agar menghargai jasa ibu. Terima kasih Zahra. Tepuk tangan dong untuk Zahra. Lengkap ya. Ya, kesimpulannya lengkap dari pengertian, unsur, ciri-ciri sampai tadi samplingnya adalah contoh tentang puisi dijabarkan semuanya. Itu luar biasa untuk kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya ya ada tugas buat kelompok. Tadi kamu udah ngebahas tentang puisi. Berarti tugas kelompoknya adalah kamu harus buat satu puisi plus analisa puisi yang kamu buat. Ya, temanya bebas dan syaratnya hanya 2 bait, hanya 2 bait. Nanti saya akan bikin 5 kelompok. Nanti saya kasih waktu 5 menit kalian untuk bikin puisi plus sama analisanya. Nanti boleh dipresentasikan maju satu-satu. Ya, untuk kelompok 1 kemungkinan nanti di sebelah kiri saya nanti untuk kelompok 1 ya 4 orang. Ya, di belakang untuk kelompok 2 itu 4 orang. Yang kelompok 3 yang di tengah saya nih jadi kelompok 3 4 orang. Yang di kanan saya yang putranya itu kelompok 4, yang di belakang kelompok 5. Yuk saya kasih waktu 5 menit kalian untuk menganalisa atau buat puisi. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti setelah 5 menit kalian bisa ini. Boleh di ini kelompoknya? Oke, kamu udah ini mau bikin puisi apa? Hujan di kotaku, Pak. Oh, jadi kata oke, siap, bagus. Kamu rencananya mau bikin puisi tentang apa? Rindu yang diam. Puitis ya, bagus. Rencananya mau bikin puisi tentang apa? Pelita jiwa, berarti perasaan hati ya. Pelita jiwa, oke, bagus. Dilanjutkan ya. Nanti jangan lupa analisanya dituangkan. Nanti maju, oke. Oke, yang putra mau bikin puisi tentang apa nih?
Apa? Oke, sip. Bagus, bagus. Nanti jangan lupa analisanya di ini ya. Oke, selanjutnya bikin puisi tentang apa? Daun yang jatuh. Oke, natural ya, oke nggak apa-apa. Nanti yang penting nganalisanya sesuai sama puisi yang dibacakan. Ya, paham ya? Oke. Yuk, waktunya 2 menit lagi ya. Nanti yang maju perwakilan aja. Yang maju perwakilan aja untuk presentasi di sini. Paham ya? Jangan lupa kalau kalian punya cara baca atau rimah atau emosional yang gitu nggak apa-apa untuk dituangkan di sini. Ya. Nanti saya akan nilai untuk setiap kelompoknya. Oke, yang penting kalian analisa dulu aja ininya ya. Oke, yuk waktunya udah habis. Saya panggil satu persatu ya. Dari kelompok 1 boleh maju ke depan. Yuk, boleh. Yang lain tolong didengarkan. Tolong diapresiasikan temennya yang lain sedang maju. Oke. Ya. Sebutkan nama kelompoknya sama judulnya apa. Agak ke depan dikit. Oke, tolong didengarkan. Saya Juwita Ramawati dari kelompok 1 ingin membacakan puisi yang berjudul Hujan di Kotaku. Hujan turun membasahi aspal, membawa aroma tanah yang basah, burung-burung berpulang, cari tempat di balik rindang daun. Jendela kaca temani gelisah kau menatap rintik yang jatuh tanpa henti. Hujan, engkau seperti pengingat bahwa bumi ini masih bernyawa. Untuk analisisnya, temanya alam, yaitu hujan di perkotaan. Maknanya, puisi menggambarkan hujan sebagai fenomena alam yang menyegarkan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia bahwa alam masih hidup. Rima atau bunyinya tidak berpola tetap, namun ada pengulangan bunyi as dan an yang menimbulkan irama lembut. Amalnya hargai alam karena alam masih memberi tanda-tanda kehidupan. Oke, tepuk tangan yuk untuk kelompok 1. Oke, baik sekali ya. Ya, baik sekali untuk ininya, baik sekali. Oke, yang penting amanatnya dari puisi atau analisanya kalian bisa menganalisa dari setiap puisi ya yang kalian buat. Oke, yuk selanjutnya kelompok kedua. Kelompok 2 diwakilkan oleh Icut. Oke, boleh silakan Icut. Suaranya keras ya, suara keras. Temponya jangan terlalu buru-buru, santai aja. Sebutkan nama kelompoknya sama judulnya apa. Saya Cut Putri Indah Lestari dari kelompok 2. Puisi kelompok saya berjudul Pelita Jiwa. Malam sunyi tanpa bintang, hanya pelita kecil yang menyala, menerangi sudut kamar yang sempit, menemani mimpi yang tak kunjung datang. Pelita, kau bukan sekedar api, kau adalah tekad yang tak padam. Walau angin menerjang keras, kau tetap berdiri menentang kelam. Analisis yang kelompok saya buat, puisi ini bertemakan perjuangan dan harapan, lalu bermaknakan pelita menjadi metafora semangat hidup. Bait pertama menggambarkan situasi sulit, bait kedua menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan, lalu gaya bahasanya adalah personifikasi, pelita berdiri dan menentang kelam. Lalu amanatnya, jangan menyerah dalam situasi sulit, jadilah cahaya bagi diri sendiri. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kedua. Ya. Kalau kamu baca puisi ke depan, tolong rimanya diperhatikan. Ya, biar nanti apa puisi kita sampaikan ke audiens itu sampai perasaan feel-nya itu sampai. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 boleh sebutkan nama kelompoknya sama judul puisinya apa. Perkenalkan, nama saya Nindira Kairisa dari kelompok 3, judulnya Rindu yang Diam. Rindu yang Diam. Tanpamu pagi terasa abu-abu, suara burung pun seperti ratapan. Kursi taman di depan rumah, hanya aku yang menatap hampa. Rindu ini tak pernah berteriak,
Ia hanya diam, mengalir di dada, seperti sungai yang terus bergerak, walau tak pernah sampai ke lautmu. Analisisnya, kami dari kelompok menulis analisisnya tentang tema cinta dan kerinduan. Maknanya menggambarkan kerinduan yang tidak diungkapkan secara terbuka, tetapi terus ada dan terasa menyakitkan. Bait pertama menunjukkan dampak ketidakhadiran seseorang. Bait kedua membandingkan rindu dengan sungai yang mengalir tanpa tujuan. Citraan visual pagi abu-abu kursi taman. Audiotori suara buruk seperti ratapan. Amanat kerinduan yang dipendam bisa begitu dalam dan meyakinkan. Oke, tepuk tangan. Tiga. Bagus ya. Ya. Ini kalian sebenarnya ini calon-calon puitis. Ya. Puitis karena yang tadi kalian tuangkan dalam puisi itu semuanya ada perasaan hati, apalagi. Yang penting tadi yang saya belum dapat adanya feel-nya nih yang belum dapat. Tadi kan kamu nyebutin tentang perasaan hati. Kalau bisa lebih ke penjiwaan bawainnya. Oke, next. Yuk, kelompok 4. Lanjut. Oh, ada Jojo, kelompok 4. Boleh. Sebutkan nama kelompok. Ya, nama kelompok sama judulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Kenalkan nama saya Jonathan Pertama. Puisi dari kelompok saya ini bertemakan sepotong bintang. Kita dulu sering tertawa di bawah pohon mangga itu. Berbagi cerita, berbagi mimpi, tanpa beban menghimpit hati. Kini jalan kita berbeda, namun bintang yang sama masih kau lihat di langit yang mungkin tak lagi sama. Tersimpan sepotong kenangan yang tak sirna. Analisis dari kelompok saya berjudulkan tema tentang persahabatan dan kenangan. Makna dari puisi tersebut mengingat masa lalu yang indah bersama sahabat, lalu menyadari bahwa kehidupan telah membawa mereka berjalan berbeda. Namun kenangan baik tetap abadi. Gaya bahasa yang digunakan adalah retorika. Pertanyaan, masihkah kau lihat untuk menekankan kerinduan? Amanat dari puisi tersebut adalah persahabatan sejati tidak hilang meski jarak dan waktu memisahkan. Oke, luar biasa. Bagus ya puisinya. Ya, makasih Jojo. Selanjutnya kelompok 5, kelompok terakhir. Harus lebih bagus. Ya, lanjut. Sebutkan nama kelompok sama judulnya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Asmadi Hatta. Puisi yang saya bawakan adalah Daun yang Jatuh. Dari kelompok? Dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Lanjut. Daun kering jatuh dari dahan, terbang sebentar lalu diam di tanah. Ia tak pernah menyesali waktunya, hanya pasrah pada arah angin. Begitulah hidup. Kadang kita jatuh tanpa tahu mengapa dan kemana, namun di setiap kejatuhan ada tanah yang siap menampung. Analisisnya, tema kehidupan dan keikhlasan. Makna, daun yang jatuh menjadi simbol manusia yang mengalami kegagalan atau masa sulit. Bait pertama menunjukkan penerimaan pasrah pada alam. Bait kedua menyimpulkan bahwa dalam setiap jatuh selalu ada dukungan atau awalan yang baru. Amanat, terimalah proses kehidupan. Setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan selalu ada tempat untuk memulai kembali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Makasih. Ya. Oke. Gimana rasanya? Luar biasa ya, puitis sekali. Nah, jadi ya, ini sebenarnya ada beberapa yang saya lihat kayaknya udah mulai kalian berpuisi itu pakai rasa. Ya, tadi saya lihat dari kelompok 2 ya, itu feel-nya dapat tuh. Dari kelompok 4 juga dapat feel-nya. Pokoknya kalian luar biasa. Oke, tepuk tangan yuk untuk semuanya yuk. Oke, jadi kesimpulan keseluruhannya, yang penting kalian tahu tentang unsur-unsur dari puisi ya. Tadi temanya dapat, amanatnya harusnya juga. Amanat tahu amanat? Jadi pesan yang kita sampaikan di puisi itu dapat.
biar mereka pun juga yang baca, audiens yang baca itu oh paham ternyata puisi yang dibuat kelompok 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ternyata menceritakan tentang ini ya, tentang ini ya, tentang ini. Tadi bagusnya kalian itu setiap kelompok kamu tuh punya apa? Punya tema masing-masing. Ada yang perasaan, ada tentang tadi kelompok 5 apa? Temanya tentang apa? Analisisnya. Kehidupan dan keikhlasan. Tuh, gimana caranya kita belajar hidup ikhlas? Tadi kelompok 1 tentang apa? Apa? Menceritakan amanat tentang apa? Fenomena alam, berarti tentang apa? Tentang alam. Tapi kelompok 2 tadi tentang apa analisisnya? Kelompok 2. Icut? Bapak? Berita jiwa. Analisisnya tentang apa? Perjuangan dan harapan, ya. Jadi kalian paham sendiri. Oh, perjuangannya seperti apa, harapannya seperti apa. Kelompok 3 tadi analisisnya tentang apa? Kerinduan yang dipendam. Kerinduan yang dipendam. Tuh, kerinduan yang dipendam. Berarti kangen ya? Bahasanya kangen. Coba kelompok 5 tadi tentang apa? Atau kelompok 5? Kelompok 4, sorry. Tentang sepotong bintang, Pak. Temanya persahabatan dan kenangan. Persahabatan yang persahabatan dan kenangan. Ya. Persahabatan mungkin dia pernah punya sahabat. Ya, tapi udah tiada atau udah pergi dan sebagainya. Makanya dibikin puisi di kelompok 4 itu luar biasa ya untuk puisi-puisi kalian. Walaupun kalian itu bikin puisi cuma 2 bait tapi luar biasa. Oke, untuk tugas di rumah, tugas perorangan, nanti tolong buatkan puisi minimal sama 2 bait aja, tapi tentang apa? Tentang negara. Tentang apa? Nah, tentang negara itu luas ya, tapi negaranya tentang negara Indonesia. Kalian harus bikin puisi tentang negara Indonesia, tentang apa? Tentang kepulauannya, tentang orangnya, atau apa? Yang penting berhubungan sama tentang negara Indonesia. Oke, saya rasa materi puisi mudah-mudahan kalian udah paham ya. Jadi unsur-unsur atau ciri-ciri atau pengertian dari puisi itu sendiri. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan nih. Kalau kalian mau bikin puisi, jadi tahu sebelum kita bikin puisi, tahu dulu tuh langkah-langkah unsur-unsurnya dulu, dari temanya dulu, amanatnya, isi dan sebagainya harus kalian pahamin dulu, ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, yuk boleh berdiri dulu semuanya. Kita mau ice breaking, ya, ice breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuknya, ya, tepuk 2. Tepuk 3. Oke, nanti kalau misalnya kalian ada yang salah, ya berarti kita harus kasih punishment. Paham ya? Untuk semuanya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Oke, sampai salah. Boleh maju ke depan sini. Maju ke depan sini. Yo, kan salah. Sendiri aja nggak apa-apa, maju sendiri nggak apa-apa. Yo. Karena teman kalian ada yang salah, berarti kita harus ngasih punishment. Ya, boleh duduk dulu boleh duduk. Sini. Yang salah dari ice breaking berarti harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal? Oke. Yuk, dengarkan temennya nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Oke. akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Ya. sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena salah, kasih punishment. Dan dikasih punishment pun juga hafal. Berarti bagus, luar biasa. Yuk, tepuk tangan untuk semuanya, yuk. Mudah-mudahan materi untuk hari ini tentang puisi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kalian paham ya. Tadi juga udah jelaskan kesimpulannya sama Zahra ya.
step by stepnya udah dijelaskan sama Zahra untuk kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian paham untuk semua materi yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri hari ini untuk materi puisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.